Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Suara petir menggelegar di atas gunung. Sebuah pertempuran dahsyat membelah sebuah gunung. Grand Lord, tulisan suci tanpa kata adalah harta dunia abadi. Jangan berpikir Anda bisa menyimpannya untuk diri sendiri. Di tengah gunung yang menjulang tinggi, terlihat seorang pria berdiri gagah melawan 3 petarung kuat di dunia abadi. Salah satu dari ketiganya berteriak lantang, "Hari ini, kami semua berkumpul di sini untuk mengalahkanmu." Yang lain menambahkan, "Li Taixuan, sebaiknya kamu menyerahkan saja buku surga itu kepada kami. Dan menyerahkan tempat yang diproklamirkan oleh kita semua." Li Taixuan sedang berusaha menghadapi ketiga orang tersebut dengan segenap kekuatan yang ia miliki. Ia menggertakkan gigi dengan penuh amarah. "Kalian ingin menekanku, Qin Di, Kaisar Iblis, Jin Wu, kalian memiliki nama yang dihormati, tapi sayangnya." Dengan sorot mata yang penuh keyakinan, ia berteriak, "Sejak generasi Tuan Su, saya tidak akan pernah menyerahkan apapun. Akan kubawa kalian bertiga bersamaku ke neraka." Li Taixuan kemudian meledakkan dirinya sendiri. Ketiga orang yang mengepungnya pun mengumpat dengan marah. "Li Taixuan, kau bajingan." Yang lainnya menambahkan, "Kamu menghancurkan dirimu sendiri, dan apakah kamu ingin menghancurkan dunia abadi juga?" "Beraninya kamu," teriak yang lainnya dengan frustasi. Sin kemudian berpindah memperlihatkan seorang pria berambut perak. Tiba-tiba membuka mata dengan terkejut. Ia sedang berada di dalam kereta. "Ini, sepertinya bumi, bukannya aku dalam pertempuran terakhir dengan Kaisar Qing? Apakah ini awal Xianzun? Tampaknya aku telah gagal. Jadi aku sekarang dilahirkan kembali. Namaku adalah Li Taixuan, orang-orang yang nyata dalam denyut nadi Taixuan, dan orang-orang juga biasa memanggilku Xuan Tianzun." Taixuan adalah salah satu dari orang terkuat di dunia abadi 3.000 tahun. Dan juga dia merupakan orang terjenius di dunia abadi. Dia menjadi orang terkuat dengan memiliki kekuatan tenaga dalam yang sangat kuat. Dengan berteman dengan Kaisar Qing, Jin Wu Yaozun, mereka berhasil menemukan barang antik berumur ratusan ribu tahun. Pengumuman terdengar, "Penumpang yang kami hormati, sekarang kita telah tiba di stasiun Chuzhou." Li Taixuan bergumam, "Stasiun Chuzhou, saya sudah lama tidak melihatnya. Jika aku tidak salah ingat, ini kali pertama aku datang ke Chuzhou di usia 20 tahun." Li Taixuan bergumam sambil berjalan menuju mobil jemputan. Masih ada ingatan yang melintas di dalam tubuh ini. Saat di dalam mobil, ponsel Li Taixuan berdering. Itu merupakan panggilan dari Wu Qingshuang. "Li Xiaofan, di mana kamu sekarang? Semuanya sudah berkumpul dan kamu harus segera datang. Kenapa aku harus memiliki pacar orang lemot sepertimu?" Li Taixuan terlihat kesal saat menerima telepon tersebut. Li Taixuan berkata dalam hati, "Aku ingat sekarang, bahwa tujuanku datang kemari adalah untuk menemaninya, tetapi dia malah mengkhianatiku." Dalam ingatan Li Xiaofan, seorang pria berdiri bersama Wu Qingshuang. "Bocah sepertimu berani mendekati wanitaku." Wu Qingshuang menambahkan, "Dasar tidak waras." Di sisi lain, Li Xiaofan tergeletak di tanah tidak berdaya. Ingatan itu terpatri dengan sangat jelas dalam ingatan Li Xiaofan. Dia hanya memanfaatkanku dan pada akhirnya dia mengkhianatiku. Bahkan mereka merusak wajahku. Dan setelah tidak lama, kemudian mereka menjebakku dan membuatku di penjara selama 10 tahun. Pada akhirnya, keluarga kami bangkrut dan keluargaku menjadi gelandangan. Ketika aku keluar dari penjara dan aku melihat ayah sudah mati. Tahun berikutnya, aku menjadi seorang gelandangan. Pada akhirnya aku memilih untuk bunuh diri. Dan itu merupakan berkah yang membawaku ke dunia abadi dan menjadi keturunan Taixuan. Li Xiaofan memasukkan ponselnya kembali ke dalam saku celananya. "Meskipun pada akhirnya aku mati, aku tetaplah merupakan seorang pemimpin para dewa di dunia itu. Dan pada akhirnya aku kembali ke bumi ini, itu benar-benar membuatku merasa kesal. Surga masih berpihak kepadaku. Kali ini, saya akan melindungi orang yang kusayangi. Ayah, aku kembali." Tiba-tiba, mobil yang ditumpanginya mengerem mendadak. Sebuah mobil kehilangan kendali dan mengarah pada mobil yang ditumpanginya. Sopir pun berusaha untuk menghindar, akan tetapi mobil tersebut menabrak bagian sampingnya. Sopir berteriak panik. Mobil yang menabraknya tidak berhenti, dan terus melaju kencang. Sopir mobil menoleh untuk melihat Li Xiaofan. "Apa kau baik-baik saja?" Namun di kursi penumpang,
Li Xiaofan telah menghilang. Kemana dia? Mobil yang sebelumnya kehilangan kendali terus berjalan di jalan raya dan menabrak beberapa mobil. Dan terus melaju kencang tak terkendali. Hingga menabrak pembatas jalan di atas jembatan. Pada saat genting, seseorang tiba-tiba menarik dan mencoba untuk menghentikan lajunya. Sang pahlawan menghentakkan kaki ke tanah dengan kuat, walaupun ia masih terseret. Mobil itu menabrak pembatas jembatan, dan hampir saja terjatuh, andai tidak ada yang menghentikannya. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut berkerumun tidak percaya. Oh, apa yang terjadi? Aku sungguh tidak percaya. Yang lain juga berkomentar, jika aku tidak melihatnya dengan mataku, aku tidak akan percaya. Yang lain juga berkomentar, sihir, ini adalah sihir. Pemuda ini kurus, tapi sangat kuat. Orang yang menahan mobil tersebut agar tidak terjatuh, tidak lain adalah Li Xiaofan. Li Xiaofan tampak menggertakkan gigi. Untungnya, saya menangkapnya. Li Xiaofan bergumam. Setelah berhasil menyelamatkan mobil tersebut, ia kemudian berbalik dan berjalan pergi. Yah, aku masih sangat lemah. Saya harus memulihkan kultivasi saya lebih cepat untuk melindungi keluarga saya. Gumam Li Xiaofan. Seorang kakek dan seorang gadis keluar dari mobil tersebut. Hati-hati kakek, ucap gadis tersebut kepada kakeknya. Kakek tersebut berkata kepada Li Xiaofan, tunggu sebentar, kumohon. Li Xiaofan menoleh saat mendengar panggilan tersebut. Kakek tersebut melanjutkan, terima kasih karena telah menyelamatkan kami. Li Xiaofan melambaikan tangan dan tersenyum. Ini bukan apa-apa, aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Kakek tersebut menangkupkan tangan. Aku sangat berterima kasih. Ia melanjutkan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Anak muda, izinkan aku membalas kebaikanmu. Li Xiaofan berbalik untuk pergi. Tidak perlu, gadis di samping kakek tersebut berteriak. Berhenti, ia melanjutkan. Kami dari keluarga Chu dan kami tidak bisa berhutang begitu saja kepada orang lain yang telah menyelamatkan kami tanpa memberinya imbalan. Kakeknya pun menoleh dan membentaknya. Lian Wei, itu tidak baik. Li Xiaofan menoleh. Ho, rupanya dari keluarga Chu yang terhormat di Chuzhou. Ia melanjutkan, kalau begitu, berikan aku ginseng 100 juta buah untuk memperkuat tulangku. Apakah kalian bisa mendapatkannya? Kakek tersebut berjalan mendekat. Perkenalkan, nama saya Xiao Yu, dan dia adalah cucuku Chu Suelian. Dan permintaanmu tadi, itu merupakan benda yang cukup langka di Chuzhou. Li Xiaofan menanggapi, orang tua, sepertinya kamu ingin membalas kebaikanku. Di sisi lain, Suelian bergumam, orang ini benar-benar memiliki hati yang baik, tampaknya dia tidak ingin mengambil keuntungan dari kakek. Ketika Suelian masih terpaku, sebuah bayangan melesat melewatinya dengan kecepatan luar biasa. Refleks, ia menoleh dan berteriak lantang. Kakek, hati-hati, di kejauhan, seorang penjahat melompat tinggi menembus langit, matanya penuh niat membunuh. Ujung pakaiannya berkibar tajam saat ia menghunuskan serangan ke arah Li Xiaofan. Bajingan kecil, berani-beraninya kau menggagalkan rencanaku membunuh Chu Tangzheng. Sekarang, matilah. Namun tepat sebelum serangan itu mendarat, Li Xiaofan berbalik. Tanpa gerakan berarti, ia menciptakan sebuah penghalang tak kasat mata, seolah udara itu sendiri berubah menjadi dinding baja. Penjahat itu menghantamnya dan terhenti, tak mampu maju sejengkal pun. Tatapan Li Xiaofan kemudian berubah tajam. Dalam sekejap, sebuah kekuatan tak terlihat meledak keluar dari matanya. Penjahat itu terlempar jauh, menghantam pepohonan hingga batangnya berguncang keras. Kakek yang berdiri di samping Li Xiaofan terpaku, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Kekuatan Qi, ini hanya bisa dilakukan seorang master. Apakah bocah ini sudah mencapai tingkat itu di usia semuda ini? Ia menghela napas panjang, tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Para penguasa dunia saja jarang ditemui, dan kekuatan mereka pun biasanya hanya setara standar seorang master. Tapi bocah ini, kekuatan Qi-nya jauh melampaui mereka. Saat menyaksikan kejadian menakjubkan itu, rasa kagum memenuhi hati Suelian. Dia bahkan tidak bergerak untuk membunuh musuhnya. Siapa sebenarnya pria ini? Gumamnya tak percaya. Li Xiaofan melangkah mendekati tubuh pembunuh yang baru saja mencoba menyerangnya. Dia datang untuk membunuh kalian, bukan? Tapi justru menyerangku lebih dulu, ucapnya datar. Ia berdiri sejenak, menatap pembunuh yang sudah tak bernyawa. Kematian seperti ini, pantas untuknya. Kakek tua itu mendekat,
lalu membungkuk hormat dengan penuh ketulusan. Tuan, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda adalah seorang master legendaris. Anda telah menyelamatkan saya dan cucu saya untuk kedua kalinya. Saya juga meminta maaf karena cucu saya sempat bersikap kasar. Karena 2 kali Anda menolong kami, izinkan saya membalas kebaikan Anda. Saat kakek itu membungkuk, kalung batu giok yang menggantung di lehernya memantulkan cahaya samar. Seketika mata Li Xiaofan membesar. Aura spiritual tipis mengalir dari kalung itu. Dalam hati ia tertegun. Aroma dalam liontin giok itu sama dengan campuran ramuan yang dipakai untuk meningkatkan kultivasi. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau begitu, bolehkah aku meminta kalung itu? Tanpa ragu sedikit pun, kakek tua itu langsung melepas kalungnya. Jika Tuan menginginkannya, tentu saja saya akan memberikannya. Li Xiaofan menerima kalung giok itu tanpa basa-basi, kemudian berbalik pergi. Kalung ini mungkin terlihat biasa bagimu, tetapi sangat berguna bagiku. Dengan aku menerimanya, hutangmu sudah lunas. Ia pun berjalan pergi tanpa menoleh, membuat Suelian mendengus kesal. Ia segera menatap kakeknya. Kakek, kenapa memberikan kalung batu giok itu padanya? Kakek tua itu tidak langsung menjawab. Pandangannya mengikuti arah Li Xiaofan yang kini telah lenyap dari pandangan. Suelian, apakah kau mengenal sosok naga yang disebut Voldemort dari militer Tenggara? Suelian mengerutkan kening. Kakeknya melanjutkan dengan nada berat. Long Tianyi, penguasa pertama wilayah militer Tenggara. Bertahun-tahun ia menjaga perbatasan barat laut dan berkali-kali menumpas organisasi teroris yang mencoba menyelinap ke China. Karena itu, musuh-musuhnya gentar menyebut namanya. Dulu, ia pernah memasuki zona kerusuhan di Afrika Barat. Di sana, ia seorang diri membunuh lebih dari 2.000 pasukan musuh. Karena itu ia dijuluki mitos tak terkalahkan dalam dunia militer. Suelian semakin bingung. Tapi, kenapa kakek menceritakan semua itu kepadaku? Kakek menatap cucunya lekat-lekat. Karena kekuatan dan keterampilan pemuda itu, jauh melampaui naga tersebut. Xin berpindah ke Wuzhou, tepatnya di Hotel Bintang 5 White Swan Hotel. Li Xiaofan akhirnya tiba di tujuannya. Begitu memasuki ruangan megah itu, ia bergumam dalam hati. Dulu, aku yang dipermalukan di tempat ini, tapi sekarang, segalanya akan berbeda. Yang Sao Kun, kali ini aku yang akan membalasmu. Tak lama, seseorang memanggilnya. Li Xiaofan, yang menyapanya adalah Wu Qingshuang. Kenapa setiap datang ke pesta kamu selalu tidak tepat waktu? Aku sudah menunggumu dari tadi. Li Xiaofan menjawab santai. Tadi ada sedikit masalah di jalan. Nada dingin Li Xiaofan membuat Wu Qingshuang mengerutkan kening. Ia bergumam pelan. Dia terlihat berbeda. Biasanya dia selalu menempel padaku seperti plester. Belum sempat ia melanjutkan, seorang wanita tiba-tiba menyahut. Suang, pria ini pacarmu? Dia terlihat sangat miskin. Ia mencibir lagi. Kalau aku jadi pacarnya, aku akan sangat malu membawanya ke pesta seperti ini. Wu Qingshuang mendengus dan menegurnya agar diam. Li Xiaofan melirik wanita itu dan berkata dalam hati. Su Xiaoying, guru bahasa yang dulu paling meremehkanku. Setelah menegur Su Xiaoying, Wu Qingshuang menoleh ke Li Xiaofan. Benar juga, kalau datang ke tempat semewah ini, setidaknya pakailah baju yang pantas. Su Xiaoying menarik lengan Wu Qingshuang. Ayo masuk, kalau diam di sini terlalu lama, justru kita yang akan malu. Li Xiaofan hanya tersenyum melihat keduanya menjauh. Sikapnya masih sama seperti di kehidupanku yang lalu, pikirnya. Di dalam ruangan pesta, para tamu sudah memenuhi area. Di sana, seorang pria menyapa Wu Qingshuang, yang Sao Kun. Wu Qingshuang, sepertinya aku melihat pacarmu, Li Xiaofan. Biarkan saja, jangan pedulikan dia, jawab Wu Qingshuang singkat. Sementara itu, Li Xiaofan bersandar santai sambil merokok. Yang Sao Kun kembali membuka percakapan. Pacarmu itu sungguh tidak berguna. Lihat saja pakaian murahannya. Benar-benar memalukan. Wu Qingshuang menghela napas. Aku juga sudah tidak tertarik lagi dengannya. Ia melirik Li Xiaofan dari kejauhan dan berkata dalam hati. Asteris, maaf. Li Xiaofan, tapi kamu memang tidak pantas untukku. Kamu hanya orang miskin. Asteris. Yang Sao Kun memeluk pinggang Wu Qingshuang dengan percaya diri. Tenang saja, biar aku sendiri yang menyingkirkan bocah malang itu. Wu Qingshuang pun tersipu malu dan menuruti keinginannya.
Beberapa tamu yang melihat mereka berbisik-bisik. Siapapun yang cari masalah dengan Yang Shaokun pasti akan dibalas habis-habisan. Yang lain menambahkan, aku tidak mau berurusan dengannya. Seperti pepatah, orang miskin selalu kalah dari orang kaya. Di sudut ruangan, Li Xiaofan tersenyum tipis. Ho, bagian menariknya akan segera dimulai, pikirnya. Tak lama, Yang Shaokun mendekati Li Xiaofan dan mengulurkan tangan. Halo, kamu Li Xiaofan. Senang berkenalan. Li Xiaofan menatapnya datar. Maaf, aku hanya menjabat tangan teman-temanku. Dan kamu, tidak layak menjadi temanku. Wajah Yang Shaokun langsung menegang. Rahangnya mengeras menahan amarah. Bocah, berani sekali kamu. Wu Qingshuang buru-buru memarahi Li Xiaofan. Xiaofan, cepat minta maaf pada Shaokun. Dia itu wakil direktur kantor pengajaran. Kamu pikir setelah ini kamu bisa pergi begitu saja? Su Xiaoying ikut menyeringai dari belakang. Aku benar-benar tidak sabar melihat apa yang akan terjadi pada bocah miskin itu. Beberapa wanita lain ikut menimpali. Dia bahkan tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya. Tak lama, beberapa teman Yang Shaokun mengelilingi Li Xiaofan. Hei bocah, cepat minta maaf. Kamu pikir orang miskin sepertimu selevel dengan Yang Shaokun? Yang lain menambahkan, kalau tidak cepat minta maaf, kamu tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Dengar tidak ada yang akan membantumu di sini. Li Xiaofan menatap mereka satu persatu dengan mata tajam. Dalam hati ia berkata, baiklah, aku ingin melihat sampai sejauh mana kalian akan maju. Yang Shaokun melangkah mendekat dengan tatapan meremehkan. Pulanglah ke desamu, ucapnya sinis. Dan jangan pernah mengganggu Wu Qingshuang lagi. Kau tidak pantas menjadi pacarnya. Sebelum suasana memanas, suara langkah menuruni tangga terdengar. Sosok itu adalah Direktur Departemen Pengajaran. Ia berhenti di depan Li Xiaofan dan berkata dengan nada tegas. Li Xiaofan, aku adalah direktur di sini. Sekarang aku minta kau segera meminta maaf kepada Yang Shaokun, lalu pergi dari tempat ini. Li Xiaofan hanya tersenyum santai. Sebenarnya aku juga sudah bosan berada di sini. Yang Shaokun tertawa mengejek. Bagus, cepat pergi, dan ingat, kursi yang kau duduki tadi adalah tempatku. Jika kau masih menduduki kursiku, kau tak akan bisa keluar dari ruangan ini. Menahan amarahnya, Li Xiaofan mengangkat tangannya dan membuat sebuah simbol. Ia menempelkannya diam-diam di kursi yang tadi ia duduki, lalu bangkit. Kalau kau begitu ingin duduk di situ, ucapnya pelan, silakan. Bocah pintar, gumam Yang Shaokun sambil berjalan penuh percaya diri menuju kursi tersebut. Tanpa curiga, ia menjatuhkan diri ke atasnya dan duduk dengan bangga. Namun tak lama kemudian, wajahnya berubah pucat. Ia merasakan panas menjalar dari bawah tubuhnya. Ada apa ini? Gumamnya. Ketika ia menoleh, api kecil menyala dari kursi itu, dan langsung membakar pantatnya. Pantatku, teriaknya histeris. Wu Qingshuang panik dan segera berlari. Shaokun, kau tidak apa-apa. Ketika ia melihat api, ia menjerit, kenapa bisa ada api? Yang Shaokun mengambil air dan menyiram tubuhnya terburu-buru. Tolong bantu padamkan apinya. Beberapa kali siraman akhirnya membuat api itu padam. Wu Qingshuang dan Yang Shaokun tampak terengah-engah, pakaian mereka basah kuyup. Dengan rahang mengeras, Yang Shaokun mengumpat dalam hati. Asteris kenapa kursi itu bisa terbakar? Sial, belum sempat ia berdiri tegak, lampu di tengah ruangan tiba-tiba bergoyang hebat. Ia mendongak dengan frustasi. Sekarang apa lagi? Brak, lampu itu pecah, menghamburkan serpihan kaca ke segala arah. Beberapa pecahan mengenai tubuh Yang Shaokun dan membuatnya berteriak. Hei, cepat bantu aku. Teman-temannya segera memapah tubuhnya. Cepat, bawa Tuan Yang Shaokun ke mobil. Kalau tidak segera ke rumah sakit, lukanya bisa terinfeksi. Sementara itu, Li Xiaofan hanya berdiri santai di sudut ruangan sambil mengisap rokoknya. Kau pantas mendapatkannya, ucapnya tenang. Itu akibatnya karena berani cari masalah denganku. Teman-teman Shaokun memapahnya dengan tergesa hingga ke mobil. Cepat, bawa Tuan Shaokun masuk ke dalam mobil. Begitu mereka masuk, pintu mobil itu tiba-tiba menutup rapat dengan sendiri. Seketika, kobaran api muncul dari bawah kursi. Shaokun langsung menjerit panik. Tolong, ada api, cepat buka pintunya. Ia dan temannya bergegas melompat keluar sebelum api membesar.
Orang-orang di sekitar sontak berseru kaget. Kenapa mobil itu terbakar? Apa yang terjadi? Astaga, celaka. Sementara itu, di balkon hotel, Li Xiaofan berdiri dengan senyum tipis penuh kepuasan. Itu baru permulaan. Aku masih punya permainan lain untukmu, Yang Shao-kun. Wu Qingshuang menghampirinya dengan wajah cemas. Xiaofan, cepatlah pergi dari sini. Langit sudah gelap, dan kau belum menemukan tempat tinggal, bukan? Namun Li Xiaofan hanya menanggapinya dengan tenang. Aku tahu, tidak usah khawatirkan aku. Aku juga akan segera mencari tempat tinggal. Ia kemudian berbalik dan melangkah pergi. Dalam hatinya, suara yang lebih kelam bergema. Demi masa depan tanpa penyesalan, aku akan membuat kalian merasakan penderitaan. Kalian yang membuatku sengsara di kehidupan sebelumnya, aku akan membuat kalian menderita ribuan kali lipat. Wu Qingshuang menatap kepergiannya. Kebingungan memenuhi pikirannya. Kenapa Xiaofan jadi semakin cuek padaku? Sudahlah, dia memang bukan yang terbaik untuk masa depanku. Dia hanya orang miskin. Tiba-tiba, Su Xiaoying menarik tangannya. Apa yang kau lakukan di sini? Jangan bilang kau masih memikirkan bocah miskin itu. Lupakan dia, ayo kembali. Lalu seolah baru ingat sesuatu, ia berkata dengan semangat. Oh iya, pacarku sebentar lagi berangkat kerja. Dia sudah menyiapkan kamar hotel untuk kita. Ia menggandeng Wu Qingshuang erat-erat. Ayo kita pergi sekarang. Pakaianku sudah bau dan kusut. Aku ingin mandi begitu sampai di sana.